Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika mimpi besar tidak menemukan tempat tumbuh di tanah sendiri, banyak yang memilih kabur. Tapi pertanyaannya, mereka kabur dari apa? Dan sebenarnya mereka sedang mencari apa? Teman-teman, selamat datang di Sisi Sadar Internet. Di internet ini, mayoritas orang cuma scroll. Sebagian kecil menonton, tapi hanya sedikit yang benar-benar bangun. Kalau teman-teman nyasar ke channel ini, berarti otak teman-teman sudah mulai curiga. Ini bukan sekedar channel teman-teman. Ini bukan sekedar video. Ini portal ke realita yang selama ini teman-teman rasain, tapi nggak pernah bisa teman-teman jelasin. Teman-teman nggak klik karena disuruh, nggak. Teman-teman klik karena teman-teman sadar bahwa teman-teman sekarang lagi di channel Kostrad Pancal reality.exe dan di sini kita bangun sadar bareng-bareng. Baik, teman-teman, di Twitter, Instagram, bahkan di obrolan warung kopi generasi Z, tagar ini muncul, yakni kabur aja dulu. Kelihatannya lucu, terlihat impulsif, tapi di balik itu ada kisah panjang, teman-teman. Melelahkan, tentang harapan yang mulai layu dan tentang realita yang tak lagi memberi ruang. Fenomena ini bukan soal ingin hidup enak di luar negeri, bukan, tapi soal ingin hidup layak dimanapun itu memungkinkan. Bukan karena tidak cinta tanah air, justru karena terlalu cinta, tapi lelah terus disakiti. Lulusan kumlot digaji setara UMR, pajak naik, tapi jalanan tetap bolong, inovasi dimatikan birokrasi. Ini yang terjadi teman-teman. Mungkin ini salah satu alasan. Bayangkan saja ada orang yang belajar karena selama 16 tahun lalu hanya dianggap fresh graduate yang belum punya pengalaman. Sementara di luar sana, platform freelance, startup remote, dan perusahaan-perusahaan global justru menghargai skill, bukan gelar. Itulah kenapa mereka pergi. Bukan karena pengkhianatan, tapi karena perasaan tidak dianggap oleh negara sendiri. Apakah ini bentuk pemberontakan diam-diam, teman-teman? Atau jangan-jangan ini malah justru cara generasi baru kita bertahan secara cerdas? Ini bukan revolusi di jalanan, bukan. Lewat wifi, lewat Zoom, lewat transfer PayPal, lewat CV yang tak pernah nyantol ke sistem pemerintah. Teman-teman, generasi sekarang sadar. Generasi ini sadar jika sistem tak mau berubah, maka merekalah yang harus bergeser posisi. Bukan lagi soal pindah negara, tapi pindah cara berpikir. Digital nomad bukan cuma gaya hidup, kawan-kawan, tapi taktik survival, taktik bertahan hidup. Kalau bukan di sini, mungkin mimpi kita tumbuh di Lisbon atau di Tokyo, asal ada koneksi internet dan kopi. Digital nomad, teman-teman, membuka pintu untuk hidup global tanpa harus punya paspor Swiss. Mereka tinggal di tempat-tempat dengan biaya rendah, tapi kayaknya klien mereka dari Silicon Valley, mereka bangun
siang bahkan bangunnya, kerja malam dan menyulap kamar kos mereka menjadi kantor internasional. Teman-teman, mereka bukan kabur dari kenyataan, bukan. Mereka sedang menciptakan kenyataan baru. Mereka tidak kabur dari kenyataan, tapi menciptakan kenyataan baru. Strategi bertahan di era tanpa batas, itulah yang sedang mereka lakukan. Lantas bagaimana caranya kawan-kawan? Untuk meniru mereka. Yang pertama, skill bukan gelar. Nah, kuasai skill kawan. UI, UX, copywriting, video editing, AI prompt, coding, atau bahkan voice over. Yang kedua, ada portfolio kawan-kawan, bukan hanya CV. Upload karya di Behance, Medium, GitHub, Fiverr. Dunia perlu lihat kamu sebelum HRD-mu sempat mikir 2 kali. Sekali lagi, dunia perlu melihat kamu sebelum HRD melihatmu. Kemudian yang ketiga, bangun brand pribadi, self-branding. Jadikan media sosial sebagai showroom profesional. Era sekarang ini kawan-kawan, Instagram, LinkedIn bisa lebih kuat dari CV, dari surat lamaran. Lantas yang keempat, manfaatkan internet kawan-kawan sebagai tempat tinggal kedua. Gabung komunitas global, Discord, Slack, Remote OK. Di sana kita bisa jadi siapapun, bahkan lebih dihargai dari versi lokal kita. Tapi jangan salah teman-teman, ada luka di balik tagar kabur aja dulu. Karena banyak yang tidak ingin pergi, tapi dipaksa untuk memilih. Banyak yang tidak ingin pergi, tapi dipaksa untuk memilih. Aku cinta Indonesia, tapi apakah Indonesia mencintaiku balik? Ini di pikiran sebagian besar generasi sekarang. Kita tinggalkan keluarga, kita relakan lebaran sendiri, kita kehilangan hak pilih, tapi di sisi lain kita mendapatkan martabat, dihargai. Bayangkan sebuah dunia di mana lokasi kita tidak menentukan nilai kita. Itulah masa depan yang sedang dibangun kawan-kawan oleh generasi sekarang ini. Bukan lagi kerja 9 to 5, tapi hidup dengan proyek by proyek. Bukan jabatan, bukan lagi status sosial, tapi freedom, kebebasan finansial, dan kreativitas. Jadi apakah tagar kabur aja dulu adalah solusi? Ini pertanyaannya. Jawabannya bisa jadi bukan. Tapi itu adalah reaksi kawan-kawan. Dan setiap reaksi pasti punya trigger, punya sebab. Mereka bukan lari, mereka sedang mencari tempat di mana ide mereka tidak dimatikan. Mereka tidak ditertawakan dan kerja keras mereka tidak dianggap masih kurang pengalaman. Baik, teman-teman. Kalau tanah air belum bisa jadi rumah, maka dunia digital bisa jadi tempat singgah sementara kawan-kawan. Sambil berharap suatu hari nanti kita pulang bukan karena terpaksa, tapi karena sistemnya sudah berubah. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat semuanya, buat pemerintah, buat kita, buat siapa saja yang mendengar dan melihat atau menonton video ini. Semoga ini menjadikan pelajaran bahwa beberapa waktu lalu tagar atau hashtag kabur aja dulu trending dan sekarang sudah mulai naik lagi. Kenapa? Karena kita generasi muda atau ya generasi-generasi saya lah tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an merasa tidak lagi dihargai skill kita, gelar kita, merasa tidak lagi dihargai.
Sehingga kita mencari penghidupan yang lebih layak, mencari tempat yang bisa menghargai kita, skill kita, waktu kita, gelar kita. Jadi teman-teman, kita bisa memilih. Stay di tempat dengan cara survive teman-teman yang bisa lakukan, atau kabur aja dulu dan suatu saat bisa balik, bukan karena terpaksa yang tadi saya bilang, tapi karena sistemnya sudah berubah. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Silakan share dengan seluruh teman-teman Anda yang lagi kebingungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.